Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbuna jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة رحمني ورحمكم الله تعالى, adalah sebuah kegembiraan di saat Allah Subhanahu wa taala menanamkan rasa cinta di hati kita kepada ilmu agama. Rasa cinta yang membuat kita berkorban untuk mendapatkan ilmu agama. Karena di saat rasa cinta itu hilang dari hati kita, di saat rasa cinta terhadap ilmu Allah cabut dari hati kita, maka kita akan bermudah-mudahan untuk meninggalkan majelis ilmu. Maka kita akan merasa tidak berat untuk meninggalkan kajian-kajian Islami. Dan semua ini bersumber dari hilangnya rasa cinta atau berkurangnya rasa cinta kita terhadap ilmu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi agar kita semangat dalam menuntut ilmu, kita harus menanamkan rasa cinta yang besar kepada ilmu itu sendiri. Seperti kita lihat di saat seseorang mencintai nyanyian, nyanyian apapun dia, maka kita akan dapati dia akan histeris, akan berteriak, akan bahagia, akan tertawa untuk di saat bertemu dengan idolanya. Demikian juga orang-orang yang cinta kepada sepak bola atau yang lainnya. Demikianlah kecintaan. Di saat seseorang cinta kepada sesuatu, maka dia akan berkorban untuk sesuatu tersebut. Demikian juga di saat di hati kita tumbuh rasa cinta yang besar terhadap ilmu, maka semua yang kita miliki akan kita korbankan. Waktu kita, harta kita. Kita dapat nukilan dari ulama, dari kisah-kisah para ulama di mana mereka dahulu menuntut ilmu. Seperti Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, beliau menuntut ilmu berjalan sejauh 14.000 kilometer. 14.000 kilometer. Kalau ini ke Medan berapa?
350, PP 700 km. Nah, beliau habiskan usia beliau dalam menuntut ilmu. Berjalan dari Makkah, Waalaikumsalam warahmatullahi, ke Hijaz, ke Yaman, Waalaikumsalam, ke Irak, ke Syam, ke Mesir, kemudian pulang ke negeri asalnya di Bukhara. Ini Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala mengorbankan banyak waktu, mengorbankan banyak harta dalam menuntut ilmu. Kenapa mereka mampu melakukan hal demikian? Tak lain dan tak bukan adalah kecintaan mereka yang besar kepada ilmu. Al-Imam Syu'bah Ibnu Hajjaj rahimahullah ta'ala, beliau menjual cangkir ibunya. Cangkir ibunya untuk apa? Untuk biaya menuntut ilmu. Demikian juga Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma rela tidur di depan pintu menunggu gurunya terbangun. Abdullah bin Abbas orang ningrat ya ikhwah, ya dari Bani Hashim, orang yang dimuliakan saat itu, sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan orang yang sembarangan. Namun beliau yang merendahkan dirinya di hadapan para ulama di saat itu. Nah, jadi kalau kita baca kisah atau bahas sejarah hidup para ulama dalam menuntut ilmu, maka kita akan dapati mereka adalah orang-orang yang mencintai ilmu. Kita ataupun anak pribadi tidak mengajak ya untuk mencintai ilmu seperti kecintaan mereka, karena kita tidak akan sanggup. Ada salah seorang murid Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala berkata kepada istrinya, wahai istriku, aku akan pergi menuntut ilmu. Dari mana? Dari Andalusia, dari Spanyol, ya, kemana? Ke Madinah. Berapa puluh ribu kilometer ya akhi. Dia berjalan melalui dari Spanyol ke Maroko, ke Mesir, terus ke Syam, terus ke Madinah. Ya, ribuan kilometer dia lalui. Lalu dia berkata kepada istrinya, kalau engkau mau cerai, biar aku ceraikan. Namun kalau kau sabar menanti aku kembali, maka kau tetap menjadi istriku dan biaya kehidupanmu akan aku tanggung. Pada saat itu istrinya sedang hamil. Kemudian di saat anaknya lahir, setelah 18 tahun usianya, dia berangkat ke Madinah mencari ayahnya untuk apa? Untuk menuntut ilmu. Ya, ini beberapa kisah yang kita angkat mengenai cintanya ulama-ulama terdahulu kepada ilmu. Cinta yang demikian besar di hati mereka terhadap ilmu. Baik, insyaallah kita akan masuk hadis yang ke-8. An Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakata fa idza fa'alu dhalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islami wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Hadis ini barakallahu fikum mempertegas tentang rukun Islam, yaitu rukun Islam yang kedua, rukun Islam yang pertama, rukun Islam yang kedua, dan rukun Islam yang ketiga. Itu masalah syahadah, kemudian masalah salat, kemudian masalah zakat. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan, Waalaikumsalam, bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan beliau untuk memerangi manusia, untuk berjihad. Ya. Dan ini sebuah ibadah yang pada saat ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita,
karena kelemahan kita. Jumlah kita banyak, ya, jumlah kita miliaran, 1,8 miliar. Jumlah kaum muslimin itu sangat banyak, mengisi sekitar 1/4 dari penduduk dunia. Itu banyak, 1/4. Namun karena terpecah belahnya kita, namun karena persenjataan kita yang seadanya, akhirnya kita kembali ke masa fase Makkah. Ini yang disebutkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Di sana ada sebahagian kaum muslimin yang mengajak untuk jihad total. Jadi seluruh kaum muslimin ini sudah jihad aja, walaupun senjatanya pisau dapur, waalaikumsalam warahmatullahi, atau bambu runcing dan lain sebagainya. Kata Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, kita ini di masa Makkah. Di masa Makkah, maksudnya apa? Kita ini lemah. Walaupun ayat-ayat jihad itu sangat banyak, memerintahkan jihad, seperti hadis yang kita baca ini, agar kita jangan salah kaprah, ya, agar kita jangan mudah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia apa? Dibohong-bohongi oleh orang-orang yang jihad dengan serampangan. Ya, mereka membawakan ayat-ayat, waqatiluhum hatta la takuna fitnah, dan perangilah mereka hatta sampai tidak ada lagi kesyirikan. Loh, ini kan ayat tentang jihad, dan kita dapati bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu berjihad. Kita tidak menafikan itu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjihad. Dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum muslimin berjihad. Namun masalahnya kita ini di fase Makkah, kita tidak sanggup untuk berjihad. Ya, kita tidak mampu untuk apa? Berjihad. Sebagaimana dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Makkah, banyak jumlah kaum muslimin, banyak. Ya, kalau satu lawan satu, ya bisa. Maksudnya satu orang muslim membunuh satu orang musyrik, bisa. Namun bukan seperti itu jihad. Inilah yang kurang dipahami oleh orang-orang yang hayya 'alal jihad, seperti itu. Jihadnya hanya sebatas semangat. Sebatas apa? Sebatas semangat, namun bukan didasari dengan ilmu yang benar. Hayya 'alal jihad, hayya 'alal jihad, sampai lafaz adzan juga dirubah menjadi hayya 'alal jihad. Jihad itu adalah sebuah syariat. Iya. Fardu kifayah hukumnya. Bahwa jihad itu fardu kifayah. Ada beberapa keadaan yang menjadi fardu ain. Ya. Namun kita tidak boleh lupa jihad tersebut ada syarat dan ketentuannya. Kalau kita buka kitab-kitab fikih, biasanya bab-bab jihad itu dibuat di akhir. Nanti kitab toharah, kitab solat, kemudian masuk kitab puasa, ke kitab zakat, kemudian masuk kitab puasa dan seterusnya, kitab jinayat, kitab hudud dan lain sebagainya. Nanti baru di bab-bab terakhir masalah jihad. Ini menandakan apa? Kita kuatkan dulu ibadah salat, ibadah zakat, sama seperti dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba bayangkan 10 tahun, 13 tahun berdakwah, belum ada jihad. Karena apa? Belum mampu apa? Untuk berjihad. Kalau di periode Makkah diwajibkan jihad, maka ya itu tidak sesuai dengan sunnatullah. Nah, jadi ya ikhwah, jihad tersebut adalah sebuah syariat. Kita tidak mengingkari adanya syariat jihad, dan pasti nanti menjelang akhir zaman, di saat Imam Mahdi rahimahullah ta'ala dibaiat, syariat jihad akan kembali diwajibkan. Nah, hatta yashhadu an la ilaha illallah. Ini yang pertama, barakallahu fikum. Kita tanamkan tauhid di hati kita. Kita tanamkan tauhid di hati kita. Demikian juga wa anna Muhammadar Rasulullah. Kita tanamkan kecintaan yang besar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baru iqamas salat. Kemudian baru menunaikan zakat. Ini 3 alasan
seseorang ya diperangi. Maksudnya apa? Apabila seseorang tidak melakukan ketiga hal ini, maka dia ya boleh untuk diperangi, namun bukan untuk dibunuh. Ada perbedaan diperangi dengan dibunuh. Nah, apabila satu kaum tidak mau mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, maka diberi 3 pilihan untuknya. Diberikan berapa? 2 pilihan. Di saat dia tidak mau mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, suatu kaum tersebut diberi 2 pilihan. Pilihan yang kedua, pilihan yang pertama adalah membayar jizyah. Walaupun ini syariat nanti di zaman Nabi Isa alaihissalam, ini syariat dihapuskan, dinasakh. Jadi di saat Nabi Isa alaihissalam turun ke bumi, maka tidak ada pilihan bagi orang-orang kafir, orang-orang musyrik, baik dari kalangan Yahudi dan Nasara, kecuali masuk Islam atau diperangi. Masuk Islam atau diperangi. Nah, namun di saat ini masih disyariatkan adanya jizyah. Kemudian ya, kalau mereka tidak mau membayar jizyah, maka mereka diperangi. Nah, tayyib. Di saat mereka mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, namun mereka tidak mau salat. Ya, satu kaum tersebut tidak mau salat, atau satu orang individu tidak mau salat. Di negara Islam, apabila ada seseorang yang diketahui tidak mau mengerjakan salat, maka dia akan dipanggil. Akan dipanggil, diinterogasi, kenapa tidak mau salat? Malas katanya. Kemudian pemimpin mengurungnya. Ditanya lagi, tidak mau salat? Tidak. Pilih dibunuh atau salat? Pilih dibunuh katanya. Ya udah dibunuh. Itu maka kita dapati seperti di negara Arab Saudi, negara yang memperlakukan hukum Islam, 4 madhab ya Pak. 4 madhab tersebut menyatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat dibunuh. Ya, walaupun mereka berbeda pendapat dengan cara pembunuhannya. Al-Imam Abu Hanifah dalam madhabnya, ya dia dikurung. Orang yang tidak mau sholat tadi dikurung. Masuk waktu sholat dia tidak sholat, dicucuk. Dicucuk. Ya. Waalaikumsalam. Nanti waktu zuhur tidak mau sholat, dicucuk lagi, cucuk. Waktu asar tidak mau sholat, dicucuk juga. Waktu maghrib dicucuk lagi. Ya, sampai kapan? Sampai dia mati. Ya, sampai kapan? Sampai dia mati. Kalau 3 madhab yang lain, madhab Malik, madhab Syafi'i dan madhab Hambali rahimahumullah ta'ala, maka dia begitu tidak mau sholat dipanggil, tidak mau sholat, tidak. Pilih hidup, pilih salat atau mati. Pilih mati, ya sudah, dimatikan saja. Nah, sehingga kita dapati negara-negara yang memperlakukan syariat seperti ini, mereka sangat semangat untuk salat. Ya, karena pilihannya nyawa, salat atau mati. Ya, sudah sangat bodoh itu orangnya kalau dia memilih mati. Nah, walaupun mereka berbeda pendapat mengenai apakah orang yang meninggalkan salat tersebut kafir atau tidak. Apakah orang yang meninggalkan salat karena malas-malasan itu kafir atau tidak. Nah, namun yang jelas meninggalkan salat adalah dosa besar. Orang-orang yang meninggalkan salat berarti dia sedang melakukan dosa besar di antara dosa-dosa besar. Jadi suatu kaum apabila mereka bersepakat untuk meninggalkan salat, maka mereka boleh diperangi. Kemudian juga orang-orang yang tidak mau membayar zakat, seperti setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, banyak kaum muslimin dia tidak murtad, tidak, namun tidak mau membayar zakat. Tidak mau apa? Tidak mau membayar zakat kecuali kepada Rasulullah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal dunia, mereka tidak mau membayarnya untuk kepada Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Akhirnya Abu Bakar menetapkan untuk memerangi mereka dan terjadilah peperangan antara sahabat dengan orang-orang yang menolak membayar zakat. Nah, akhirnya mereka kalah, akhirnya mereka mau membayar zakat. Baik. Fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Perhatikan. Kalau seseorang sudah melakukan hal ini,
sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, sudah melakukan salat, sudah melakukan zakat, maka asamu minni dima'ahum wa amwalahum, maka mereka telah menjaga harta mereka, demikian juga diri mereka. Maksudnya apa? Harta mereka tidak boleh diambil, jiwa mereka ataupun darah mereka tidak boleh ditumpahkan, mereka tidak boleh dibunuh illa bihaqqil Islam, kecuali ada hak di sana. Maksudnya apa? Contohnya dia membunuh, contohnya seseorang tersebut membunuh, maka dia boleh untuk dibunuh walaupun dia muslim. Orang-orang yang membunuh dengan sengaja, maka dia dihukum dengan qisas apabila wali yang dibunuh tersebut menuntut balas. Nah, jadi ini juga syariat Islam yang sangat disayangkan tidak dijalankan di negeri-negeri kaum muslimin. Hukum apa? Hukum qisas. Hanya sedikit negeri muslim, negeri Islam yang menerapkan hukum ini, hukum qisas. Sehingga kita dapati mudahnya manusia untuk membunuh, karena hukumannya paling 10 tahun. Potong remisi, potong ini, potong itu, akhirnya menjadi 5 tahun. Setelah itu dia bebas. Demikian juga hukum pemerkosaan yang begitu ringan di negeri ini. Demikian juga hukum yang lain-lainnya. Nah, kalau hukum syariat Islam ditegakkan, hudud yang berhubungan dengan hudud dan jinayat, maka akan didapatkan ketenangan. Nah, karena syariat Islam itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu, lebih tahu dari kita tentang bagaimana caranya menekan tindak kejahatan. Caranya adalah dengan hukuman-hukuman yang telah Allah tetapkan. Namun sayang, manusia lebih memilih hukum buatannya sendiri, menurut logikanya, menurut bisikan-bisikan syaitan. Nah, akhirnya apa? Akhirnya merajalela pembunuhan, merajalela pemerkosaan, merajalela perzinahan, merajalela korupsi, merajalela pencurian dan lain sebagainya. Itu karena apa? Faktor terbesarnya adalah, salah satu di antara faktor terbesarnya adalah tidak ditegakkannya syariat Islam di negeri-negeri kaum muslimin. Nah, demikian juga orang-orang yang berzina. Orang-orang yang berzina, maka dia boleh untuk dibunuh kalau dia sudah pernah menikah. Orang-orang yang berzina suka sama suka, bukan karena paksaan. Kemudian ditetapkan ada 4 orang saksi, dilihat oleh orang 4 saksi, maka dia akan dibunuh dengan pembunuhan yang sangat mengerikan. Dilempar dengan batu sebesar batu mangga, lebih besar sedikit dari batu kerikil. Nah, sampai dia meninggal dunia. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hal ini dilakukan. Ada beberapa kasus terjadi perzinahan, kemudian mereka ingin bertobat, mereka mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan bahwa mereka sudah berzina. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan hukuman kepada mereka. Nah, berbeda dengan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi hukuman berzina di dalam Taurat adalah dirajam juga. Hukum berzina di dalam Taurat adalah dengan dirajam juga. Namun mereka mengganti hukumnya dengan apa? Hanya sekedar mencoreng wajah. Baru diiringi, diarak di kampung. Diarak di kampung dengan mencoreng wajahnya sebagai hukuman bagi orang yang berzina. Nah, wa hisabuhum 'ala Allah taala, dan hisabnya, perhitungannya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya apa? Barakallahu fikum. Di saat seseorang sudah menampakkan keislamannya, maka kita tidak boleh mengganggunya, kecuali dia memang melakukan hal-hal yang boleh
bagi kita untuk mengganggunya. Namun perlu ditekankan di sini barakallahu fikum bahwa orang yang boleh menegakkan syariat Islam ataupun hukum potong tangan, hukum cambuk, hukum rajam, hukum qisas adalah pemimpin yang sah atau wakilnya. Kita tidak berhak sebagai rakyat biasa, tidak berhak untuk menegakkan hukum-hukum tersebut kepada orang lain. Nah, itu disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab fikih mereka. Kemudian insyaallah kita akan baca beberapa faedah yang disebutkan di sini oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Faedah yang bisa kita ambil adalah fardiyatul jihad. Kewajiban berjihad. Dan ini kita ulangi barakallahu fikum, bahwa jihad akan kembali hadir. Jihad akan kembali hadir di tengah-tengah kaum muslimin. Maka tugas kita adalah mempersiapkan diri kita, mempersiapkan anak kita, mempersiapkan cucu kita untuk menghadapi peperangan ini. Jangan kita terlena dengan kenyamanan yang kita rasakan saat ini. Kita melihat saudara-saudara kita di Suriah mengalami peperangan. Alhamdulillah, aku tidak. Kita melihat saudara-saudara kita di Libya, di Mesir, di Yaman, di Somalia, dan negara-negara tempat-tempat yang lainnya berperang. Kita mengatakan, tak mungkin. Di Indonesia tidak mungkin terjadi peperangan. Jangan kita lupa sejarah ya ikhwah. Di mana di tahun 45 kita mengalami peperangan. Kemudian di tahun 58-59 kita juga mengalami peperangan. Di tahun 65 juga kita menghadapi peperangan. Baru sekitar berapa tahun? 55 tahun. Nah, kita merasa ketenangan seperti ini. Dan bukan hal yang mustahil, dan ini pasti terjadi barakallahu fikum, bahwa peperangan ataupun jihad akan kembali berkumandang. Genderang perang akan kembali ditabuh. Jadi kita harus mempersiapkan mental, harus mempersiapkan generasi kita memiliki mental baja dalam peperangan. Jangan mental kerupuk, jangan mental tempe. Nanti di saat terjadi peperangan, kita hanya akan menjadi korban. Kalau kita tidak mempersiapkan diri kita mulai dari sekarang. Persiapkan diri ya ikhwah untuk menghadapi yang namanya jihad, yang namanya peperangan. Nah, kita dapati orang-orang dalam sejarah, orang-orang yang menganggap remeh ataupun tidak mempersiapkan diri mereka untuk berjihad, untuk berperang, akan selalu menjadi korban. Nah, maka ini ajakan kepada kita semua untuk mempersiapkan diri kita untuk menghadapi peperangan. Nah, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, man mata wa lam yaghzu wa lam yahdus fi qalbihi ay yaghzi famata fi yawmin mata ala su'batin minan nifaq. Orang-orang yang tidak pernah berperang, tidak pernah berjihad, demikian juga tidak ada keinginannya berjihad, tidak ada di hatinya keinginan untuk berjihad, kemudian dia meninggal dunia. Kemudian dia meninggal dunia dalam keadaan kematian di atas salah satu cabang dari kemunafikan. Nah, jadi adanya niat untuk berperang itu adalah ciri orang yang beriman. Tidak adanya niat untuk berperang, maka itu adalah ciri orang-orang munafik. Nah, kita tidak mengharapkan adanya peperangan. La tamannau luqul adu, kata Rasulullah SAW. Jangan kalian harapkan peperangan, namun mintalah syahada.
kita tidak mengharapkan peperangan, namun peperangan itu pasti akan terjadi. Nah, peperangan itu pasti akan terjadi. Peperangan menghadapi Dajjal, ya, demikian juga sebelumnya ada peperangan menghadapi orang-orang kafir. Sekali lagi, kalau kita tidak mempersiapkan diri kita, anak-anak kita, keturunan kita, ya, maka kita akan menjadi korban, wal'iyadu billah. Baik. Kemudian kata beliau, al-jihadu qad yakunu fardu kifayah. Ini sudah kita sebutkan tadi bahwa jihad tersebut hukumnya fardu kifayah, kecuali dalam 3 keadaan. Yaitu yang pertama, musuh sudah berada di hadapan kita. Musuh sudah berada di hadapan kita. Di sini sudah menjadi fardu ain. Kita tidak boleh lagi pulang. Kan Ustaz, coba fardu kifayah. Tidak. Kalau musuh sudah ada di hadapan kita, maka hukumnya menjadi apa? Fardu ain. Kita sudah wajib. Ya, jadi fardu kifayah tersebut sama seperti menyolatkan jenazah, mengkebumikan jenazah, memandikan jenazah. Fardu kifayah apabila sudah diselenggarakan dengan syarat dan ketentuannya, maka sudah yang menggugurkan kewajiban dari orang-orang lain. Demikian juga jihad. Sudah ada orang-orang yang berjihad, maka orang yang tidak berjihad tidak lagi berdosa. Namun kalau sudah musuh di hadapan kita, tidak boleh lagi fardu kifayah, sudah fardu ain. Ya, kalau sempat seseorang mengatakan fardu kifayah Ustaz, ya udah mundur aja kita. Ya. Jadi dalam keadaan seperti ini, fardu kifayah tadi hukumnya berubah menjadi fardu ain. Artinya apa? Setiap orang wajib untuk berjihad apabila keadaannya demikian, apabila musuh sudah ada di hadapan kita. Kemudian keadaan yang kedua, di saat musuh sudah masuk ke kampung kita, contohnya Kota Pinang, musuh sudah masuk di sini, maka yang perempuan, yang anak-anak, semuanya wajib untuk berjihad. Ya, itu sesuai dengan kebijakan pemimpin, apakah perempuan diungsikan atau tidak. Nah, kemudian yang ketiga, apabila pemimpin menunjuk seseorang, ya, contohnya pemimpin kita mengatakan fulan pergi berjihad, maka pada saat itu hukumnya berubah menjadi fardu kifayah menjadi fardu ain. Ya, jadi kalau sudah fardu ain keadaannya, maka tidak butuh lagi restu orang tua. Berbeda dengan fardu kifayah, karena itu fardu kifayah, ya, lebih rendah hukumnya daripada berbakti kepada kedua orang tua yang wajib hukumnya fardu ain. Namun di saat fardu ain, sama-sama fardu ain, maka diutamakan apa? Ya, membela agama ataupun peperangan. Karena membantu ataupun berbakti kepada kedua orang tua tidak akan terlaksana apabila kita diserang musuh. Ya, kalau semua orang beralasan membantu orang tua, siapa lagi yang mau jihad? Halo fulan bin fulan, ayo jihad. Afwan presiden, ya, afwan khalifah, anak mau berbakti kepada kedua orang tua. Ya udah, enggak berangkat. Ayo fulan sini jihad. Afwan, anak juga membantu orang tua. Dipanggil lagi, afwan, anak membantu orang tua. Lalu siapa yang berjihad? Nah, kemudian waqad yakunu fardu ain. Ini sudah kita sebutkan, dalam beberapa keadaan dia menjadi fardu ain. Wala yumkinu an yakuna fardu ainin ala jami'in nas. Namun di sini beliau menambahkan bahwa tidak mungkin keadaannya menjadi fardu ain untuk semua manusia. Ini yang kurang dipahami oleh sebahagian kaum muslimin. Maksudnya apa? Wajib ada orang-orang yang belajar ilmu agama. Di sini beliau berdalil dengan surah At-Taubah ayat yang ke-122. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffa falawla nafara min kulli ta'ifatin min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ila ahlihim idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Jadi menuntut ilmu, barakallahu fikum, itu menjadi sebab seseorang boleh untuk meninggalkan jihad. Ini pentingnya menuntut ilmu. Jadi seseorang yang sedang menuntut ilmu,
itu sama dengan berjihad. Karena membela agama ini dengan dua cara. Yang pertama dengan senjata peperangan, kemudian yang kedua dengan senjata hujjah. Nah, apa gunanya kita berperang namun tidak ada yang berdakwah? Berbeda dengan orang-orang Mongol. Orang-orang Mongol tersebut dia berperang aja. Mereka mau berperang saja. Berbeda dengan Islam, syariat jihad. Perhatikan, syariat jihad tersebut ya adalah untuk apa? Untuk menyebarkan dakwah. Ya, syariat jihad tersebut adalah untuk menegakkan dakwah. Ya, berbeda dengan orang-orang Mongol. Orang-orang Mongol mereka menaklukkan negeri-negeri bukan untuk dakwah, tidak, namun memang mau perang saja. Mereka hobi perang, suka perang. Dan begitu juga suku Han, dan begitu juga suku-suku yang lainnya, mereka memang hobi perang. Berbeda dengan Islam, kaum muslimin berperang untuk apa? Untuk dakwah. Jadi kalau semuanya tidak berilmu, apa yang mau didakwahkan? Iya, semuanya hobi perang. Tidak ada yang menjadi ulama, tidak ada yang menjadi dai, tidak ada yang berdakwah. Untuk apa berperang? Hanya untuk mengejar dunia berarti. Tidak ada di sana apa? Untuk dakwah. Nah, padahal dengan jelas Allah Subhanahu wa taala mengatakan waqatiluhum hatta la takuna fitnah. Perangilah mereka sampai ataupun agar tidak terjadi lagi kesyirikan. Iya. Jadi membasmi kesyirikan itu dengan dua cara. Dengan pedang, demikian juga dengan hujjah, dengan dakwah. Ya, kalau dengan hujjah tidak mampan, baru dengan pedang. Nah, ini yang kurang dipahami oleh sebahagian kaum muslimin. Jadi mereka beranggapan jihad, namun melupakan apa? Menuntut ilmu. Akhirnya mereka jihadnya saja, tidak ada ilmunya. Mudah dibodoh-bodohi oleh pemimpin-pemimpin mereka. Banyak kaum muslimin yang dibodoh-bodohi oleh gerakan-gerakan seperti ini. Ya nak, nanti kalau kamu meledakkan bom bunuh diri, kamu langsung akan masuk ke surga. Nyawamu ruhmu akan disambut oleh bidadari-bidadari surga. Iya. Emangnya ya seperti itu? Ya tidak. Jihad tersebut ada syarat dan ketentuannya. Ini juga yang tidak dipahami oleh sebahagian kaum muslimin. Taib. Kemudian berikutnya faedah yang kita ambil dari hadis ini, kata beliau rahimahullah taala, wujubu syahadati an la ilaha illallah bil qalbi wal lisan. Wajibnya kita bersaksi. Bersaksi ini bukan berarti menyaksikan. Ada sebagian kaum muslimin yang bertanya, kapan pula kita saksikan? Gitu. Masih ada apa sini Pak? Arti syahadat, tidak ada. Apa arti syahadat? Asyhadu an la ilaha illallah. Apa artinya Pak Haji? Hah? Apa artinya kalau dalam bahasa Indonesia? Ini biasanya kalau ada mau menikah kan ditanya ini, apa artinya? Apa artinya Pak? Apa Hatim, apa artinya? Aku bersaksi. Kapan antum saksikan? Iya, apa maksud saksi di sana? Apa maksud syahadah di sana? Hah? Iya, meyakini. Syahadah di sini bukan bermakna menyaksikan, berbeda dengan apa? Menyaksikan pernikahan. Ada dua orang saksi. Ada dua orang saksi. Ini syarat apa Pak? Syarat pernikahan. Ada dua orang saksi yang menyaksikan adanya pernikahan. Namun kalau ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu maknanya adalah aqarru bi. Aku meyakini. Ya, maknanya adalah aku meyakini bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Dia meyakini artinya syahadah. Ya, syahadah di sini maksudnya apa? Meyakini, bukan menyaksikan. Kapan kita saksikan? Ya, kapan kita menyaksikan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah. Ya, jadi mudahnya bagi kita barakallahu fikum
memaknai syahadah asyhadu an la ilaha illallah adalah uqirru, meyakini. Ya, meyakini atau membenarkan. Nah, bil qalbi wal lisan. Dengan apa? Dengan hati, demikian juga dengan lisan, dengan ucapan. Ya. Jadi ini keyakinan kita ahli sunnah wal jamaah, bahwa keimanan tersebut di dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan dikerjakan dengan anggota badan. Ketiga ini saling adalah rukun iman. Ya. Karena ada sebagian kaum muslimin yang mengatakan cukup dengan hati dan lisan saja sudah, tidak perlu beramal. Karena apa? Amalan tersebut tidak mempengaruhi keimanan, sama seperti amalan tidak mempengaruhi kekufuran. Nah, ini adalah pandangan yang keliru dalam dalam ilmu al-firaq. Ini disebut dengan kelompok Murji'ah. Kelompok apa? Kelompok Murji'ah yang memisahkan amalan dari keimanan. Maksudnya apa? Apapun bagaimanapun amalannya, mau mencuri, mau menjudi, mau minum khamar, ya, mau main wanita, mau yang lainnya, imannya tetap sempurna. Ya. Mau sholat dia, mau apa dia, imannya sama. Ada dua orang, Pak. Satu kerjanya nggak mau sholat, nggak mau puasa, nggak mau haji, nggak mau zakat, malah dia mabuk-mabukan, judi dan lain sebagainya. Satu lagi apa? Dia taat, sholat, puasa, zakat, juga berusaha untuk meninggalkan yang haram. Ini kata mereka apa? Sama imannya. Kalau dikatakan ini 100%, ini juga 100%. Padahal dalam keyakinan ahli sunnah wal jamaah pasti berbeda keimanannya. Ya, karena keimanan tersebut bisa bertambah dan berkurang. Nah, bil qalbi wal lisan. Ada juga sebahagian kaum muslimin yang mengatakan cukup dengan hati. Ada juga yang mengatakan cukup dengan bibir. Iya, jadi banyak pendapat-pendapat yang batil, yang keliru, yang salah dalam pembahasan keimanan ini. Yang benar, kita cukup mengetahui yang benar, barakallahu fikum, yaitu bahwa keimanan tersebut dibangun di atas 3 perkara. Iqrarun, ya, dengan jinan, meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, demikian juga mengerjakan dengan perbuatan. Ini rukun iman. Nah, kemudian beliau menyatakan bahwa makna la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallah. La ma'buda bihaqqin illallah. Ini juga kita ingatkan, barakallahu fikum, karena banyak kaum muslimin yang memaknai la ilaha illallah, tidak ada pencipta selain Allah, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada pemberi rezeki selain Allah, tidak ada yang menghidupkan kecuali Allah, tidak ada yang mematikan kecuali Allah. Ini betul, tak kita ingkari itu. Ya, tidak kita ingkari bahwa makna yang mereka sebutkan itu betul. Namun makna la ilaha illallah itu la ma'budah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang membuat kita berbeda dengan mereka. Jadi bagi mereka, selagi orang tersebut meyakini Tuhannya adalah Allah, maka dia tetap muslim, walaupun dia sujud kepada kuburan, walaupun dia meminta kepada kuburan, walaupun dia melakukan hal-hal yang lainnya. Nah, yang berhubungan dengan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau menjelaskan tentang wajibnya salat. Wajibnya apa? Wajibnya salat. Ini sudah kita bahas juga dalam hadis yang kedua. Hadis yang kedua kita sudah bahas tentang salat, apa itu syaratnya, apa itu rukunnya,
Apa itu pembatalnya? Ya, masih ingat apa syarat-syarat salat? Apa Aisyah, syarat-syarat salat? Hah? Berwudu. Kemudian masuknya waktu. Kemudian tertib sesuai urutan. Kemudian baru 3. Ada 4 lagi atau 3 lagi. Menutup aurat. Ya, tadi berwudu itu lebih tepatnya taharah, mensucikan diri dari hadas besar dan hadas kecil. Ya, baik dengan mandi wajib atau dengan berwudu. Nah, kemudian yang kedua masuknya waktu. Kemudian yang ketiga menghadap kiblat. Kemudian yang keempat menutup aurat. Kemudian yang kelima sucinya pakaian tubuh dan tempat sholat dari najis. Ya. Kemudian yang keenam apa? Lupa. Padahal setiap hari kita sholat, namun lupa syaratnya. Nah, ini menunjukkan butuhnya kita terhadap ilmu. Mana syarat, mana rukun, mana wajib-wajib sholat, mana pembatal-pembatal sholat. Pembatal-pembatal sholat apa, Pak Haji? Taib, itu pembatal wudu. Begitu seseorang batal wudunya, maka batal sholatnya. Apalagi pembatal wudu. Aba Ayub, mabuk atau gila. Apalagi Aba Hatim, pembatal wudu. Albani, apa lagi? Pembatal wudu. Nah, kemudian apa lagi? Hah? Iya. Berhubungan suami istri. Aula mastumun nisa. Ini sebagai ya bukan pembatal wudu lagi, pembatal mandi. Apalagi yang menyebabkan seseorang mandi, lain lagi dia. Apalagi sebab yang mewajibkan seseorang mandi, yaitu hubungan suami istri. Apalagi Pak Haji yang mewajibkan seseorang mandi. Nah, nanti insyaAllah. Namun ini sayang, kalau ini dipindah kitabnya sayang. Mungkin ke depannya kita bagi waktunya. Arba'in Nawawiyah sekitar setengah jam, selebihnya fikih. Ya, kita fikih apa yang kita pakai? Apakah madhab Syafi'i atau madhab Hambali atau madhab Ahlil Hadis? Ya, Syafi'i. Ya, insyaAllah nanti kita pesan kitabnya, kitab Matan Abi Suja, Fathul Qarib. Ini kitab yang dipakai di pondok-pondok pesantren yang berbasis madhab Syafi'i. Ini kitab dasar dari fikih Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Tayyib. Kitab dasar. Jadi hanya diterangkan, tidak ada dalilnya.
Tidak disebutkan dalilnya, namun insyaallah kita akan beli juga sekalian ya kitab tentang dalil-dalil dari Fathul Qarib. Ya. Ini kitab dasar, nama kitabnya Fathul Qarib. Mungkin bisa dipesan di toko-toko kitab terdekat, yaitu kitab Fathul Qarib, atau di pondok pesantren yang menjual kitab-kitab seperti ini, atau pinjam ya kitab seperti ini. Nah, ini sangat penting bagi kita untuk mengetahuinya, apa saja syarat-syarat wudu, apa rukun wudu, apa pembatal wudu, nah apa juga rukun salat dan lain sebagainya. Minimal kita mengetahui ibadah-ibadah yang sering kita lakukan setiap harinya. Makan daging unta dalam mazhab Hambali, namun dalam mazhab Syafi'i tidak disebutkan makan daging unta. Baik. Kemudian wujub kita zakat, wajibnya zakat. Nah, ini juga zakat dalam mazhab Syafi'iyah dan Hambali ada zakat yang namanya zakat perdagangan. Ya, maka kita butuh lagi kitabnya. Baik. Kemudian anna hisab al-khaliqi ala Allah azza wa jal, bahwa hisab yang menentukan baik atau buruknya seseorang itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Beliau memberi nasihat di sini, nasihat indah, barakallahu fikum. Ini bisa kita amalkan. I'lam, kata beliau, i'lam annaka idza qulta haqqan turidu bihi wajha Allah fala budda ay yu'athira. Ketahuilah bahwa di saat engkau mengucapkan kebenaran, berdakwah kepada kebenaran, namun turidu bihi wajh Allah, namun ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, pasti dakwahmu itu akan memberikan bekas di hati orang yang engkau dakwahi. Ini hal yang beliau katakan dan memang sesuai dengan kenyataan. Kalau kita sampaikan kebenaran dengan cara yang benar dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, pasti orang tersebut akan apa? Akan berbekas di hatinya. Walaupun mungkin belum dia amalkan. Jangan merokok, Pak, kita bilang. Cukup sekali kita katakan. Namun dengan cara yang benar, dengan niat yang benar, insyaallah pelan-pelan atau membekas di hatinya. Mungkin satu malam dia nggak bisa tidur itu. Namun kalau kita sampaikan dengan cara yang salah, tujuan kita hanya ingin menjatuhkannya, tidak, berat untuk berbekas. Inilah perbedaan dakwah yang berhasil dengan dakwah yang akan gagal. Diukur dengan apa? Dengan niatnya. Diukur dengan apa? Dengan caranya. Kalau caranya sudah benar, niatnya benar, insyaallah berbekas di hatinya. Walaupun mungkin belum dia amalkan. Ayolah nak kita sholat, ayolah nak pakai jilbab, ayolah nak tinggalkan game, ayolah nak, ya semua. Karena kita sebagai orang tua, problema kita saat ini adalah hal-hal seperti itu, game, ya, dan yang lain sebagainya. Nah, tayyib. Sebelum kita tutup, mungkin ada pertanyaan, kita persilakan. Wallahu a'lam. Namun jangan tanya rukun sholat ya. Jadi Ustaz, ini Ustaz, kalau sudah kita bilang Ustaz, saya lepas. Nah, sholat wajib. Kemudian misalkanlah tadi dari masa sekarang ibu bilang sholat pun kadang-kadang mau yang hampir lupa. Jadi Ustaz, apakah ini terbebani lagi nanti orang tua? Ketika ditanya Allah nanti di sana, sudah disampaikan Ustaz. Anak pribadi sekarang kami sampai menangis aku di kamar. Aku tak malu. Begini apa aku menutup aib?
Aku mau sampai ada anakku, ayah kejam. Apa ya? Kejam. Tapi kalau kau tidak kasih makan, tidak beli pakaianmu, lu saya akui ya. Tapi udah aku kasih, nggak tahu. Apa betul? Bilang, perkara sholatnya yang marah. Kau bilang kejam. Ini Ustaz membebani lagi nanti sama aku ini. Ustaz ini ada kau di belakang ini, yang akhwat di bawah. Melalaikan apa? Melalaikan kewajibannya. Apa kewajiban orang tua? Ya, pastinya sangat banyak kewajiban orang tua berhubungan dengan ini. Ya, ada sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'in." Perintahkanlah anak-anak kalian untuk salat di saat mereka berusia 7 tahun. Jadi mulainya sejak berapa? Usia 7 tahun atau sebelumnya. Ya. Sebagian ulama menyatakan, kalau dengan bahasa mudahnya, mendidik anak itu sama seperti menanam sawit. Ya. Di saat kita lengah di usia 3 tahun pertama dalam penanaman sawit tadi, maka kedepannya akan sulit untuk diurus. Ya, akan sulit untuk diurus. Begitu kita tanam, Pak, kita tanam, lahir anak kita tanam sawit, kita biarkan saja. Mau ke sana, mau ke sini, mau ke sana, ke sini, kita biarkan. Ya, di saat 3 tahun kita dapat apa? Tidak dapat apa-apa. Ya, kalau kita bilang bak kekengan sawit itu, kuning daunnya, tak berbuah dia. Ya, kalau anak-anak sampai usia 7 tahun. Jadi 7 tahun pertama kita betul-betul memperhatikannya, sama seperti kita memperhatikan sawit kita. Dipupuk, dirawat, diimas, dibersihkan dari hama dan gulma. Ya, diperhatikan kadar tanahnya dan lain sebagainya. Kalau seorang anak juga demikian, dijauhkan dia, masya Allah ya, dari gulma-gulmanya ya, dari hamanya. Di saat 7 tahun kita berhasil, maka kedepannya akan mudah. Namun kalau kita sudah lengah di sini, kita sudah lengah dari 1 tahun sampai 7 tahun, maka ini akan sulit. Sama seperti sulit memperbaiki sawit yang rusak tadi. Kalau dalam ilmu apa? Kejiwaan atau yang dihubungkan dengan ilmu apa, kedokteran anak, ada usia emas namanya. Ada usia emas. Situ kita salah, situ kita lengah, maka kedepannya akan ya apa namanya sulit untuk memperbaikinya. Jadi hadis ini Rasulullah SAW mengajarkan bagi orang tua, bukan mengajarkan, namun mewajibkan. Perhatikan. Orang tua wajib untuk memerintahkan anaknya sholat, namun anak belum wajib. Perhatikan, orang tua wajib memerintahkan anaknya sholat, namun si anak tidak wajib. Maksudnya apa? Kita perintahkan, nak sholat nak. Ya, pokoknya masuk sebelum waktu zuhur, kita sudah ingat, sholat nak. Iya ya, katanya. Nggak mau dia. Nggak boleh kita apa-apai, nggak boleh kita seret, nggak boleh kita cubit, nggak boleh kita pukul, nggak boleh. Ya udah, diam. Solat nak, jam 1 kita ingatkan lagi. Solat nak, tak mau dia, kita diamkan. Solat nak, jam 2 kita bilang, enggak mau dia. Solat nak, jam 3 enggak mau dia. Ya sudah. Solat nak, jam 4 enggak mau juga dia. Maksudnya apa? Waktu zuhur sudah habis namun dia enggak solat, enggak masalah. Karena kita sudah apa? Namun ini biasanya kalau kita salah mendidiknya dari usia 1 tahun sampai usia 7 tahun. Kalau kita berhasil, barakallahu fikum, di antara usia 1 tahun sampai 7 tahun tadi sudah kita didik anak kita, maka tanpa disuruh pun dia akan mau sholat. Taib, di usia 10 tahun apa yang Rasulullah SAW perintahkan? Ingat ya Pak, usia 7 tahun ini Rasulullah SAW kasih contoh sholat. Maksudnya apa? Bukan hanya sholat yang diperintahkan, demikian juga puasa. Nanti masuk bulan Ramadan, semoga Allah SWT sampaikan kita kepada bulan Ramadan tahun ini dan hidayahkan kepada kita ya untuk beribadah mengisinya dengan ketaatan dan menerima ketaatan kita tersebut. Ini sudah pertengahan ataupun akhir dari bulan Rabiul Akhir. Sebentar lagi Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. Sekitar 4 bulan lebih lagi kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Demikian juga memerintahkan anak untuk berpuasa di bulan Ramadan di usia 7 tahun. Kita perintahkan Pak, usia anak kita 7 tahun. 7 tahun bukan Masehi ya, namun miladi. 7 tahun Hijriyah,
maka kita berkewajiban, perhatikan, berkewajiban untuk memerintahkan anak kita berpuasa. Berkewajiban juga untuk memerintahkan anak kita menutup auratnya di saat anak tersebut berusia 7 tahun. Demikian juga untuk cebok. Ya, segala yang wajib-wajib, perhatikan, semua yang wajib-wajib, Bapak, semua yang wajib-wajib kita diwajibkan untuk memerintahkan anak kita melakukannya. Semua yang haram-haram, ya sama seperti yang anak dulu, kita kan main guli, ini judi sebenarnya. Main gambar, itu judi, iya. Ini juga dilarang, kita larang anak kita dari hal ini. Demikian juga main game. Sejak usia 7 tahun sudah kita larang. Sejak usia 7 tahun sudah kita larang mendengarkan nyanyian, menonton Korea yang membuka aurat di sana, yang menunjukkan keharaman di sana, kita larang juga. Nah, namun jangan kita fasilitasi. Ya nak, jangan nonton nyanyian ya nak, namun ini HP. Ya, itu enggak betul juga. Beda lagi nanti pembahasannya. Di saat kita melarang anak kita melakukan keharaman, jangan kita fasilitasi untuk hal itu. Ya, beli sabu dulu ya. Oh, enggak apa-apa nak, 100.000 kita kasih. Namun jangan beli sabu ya nak. Iya, udah dibilang tadi beli sabu dulu ya, gitu. Namun kita fasilitasi, ini salah kita. Kemudian di usia 10 tahun, perhatikan, Rasulullah SAW memerintahkan untuk kita memukulnya. Memukul seorang anak yang tidak mau mengerjakan yang wajib, tidak mau meninggalkan yang haram. Mewajibkan kepada kedua orang tua untuk memukul anaknya di saat anak tersebut tidak mau melakukan yang wajib, tidak mau meninggalkan yang haram. Boleh dipukul, walaupun si anak belum wajib. Anak belum wajib, kenapa? Belum balik dia. Anak tersebut belum balik. Kita yang diwajibkan, orang tua yang diwajibkan untuk memukulnya. Nah, itu sehingga para ulama mengatakan, di saat kita gagal di usia 1 tahun sampai 7 tahun dalam mendidik anak kita, maka ke depannya lebih sulit. Namun kalau kita berhasil dari usia 1 tahun sampai 7 tahun, maka ke depannya akan lebih mudah. Maka pertanyaannya, ini Pak Haji yang jawab. Apakah di saat anak Pak Haji tadi usia 7 tahunnya sudah diterapkan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tadi atau tidak? Seperti itu, wallahu a'lam. Namun pastinya memerintahkan anak untuk sholat tersebut tidak berakhir dengan menikahnya mereka. Terus, setiap sholat disebutkan sholat nah. Masuk waktu asar, sholat nah. Itu pahala sama kita. Iya. Karena tak mungkin juga memukul mereka lagi. Mereka sudah besar. Kalau pukul sekali dibalas orang itu nanti kan gitu. Nah, jadi itu salahnya. Baru yang kedua yang ingin kita sampaikan, sebagian kaum muslimin, ya bahkan termasuk juga anak, bukan mau mensucikan diri kita kan, namun ini sebagai introspeksi bagi kita. Di saat anak tersebut 7 tahun ke bawah atau 10 tahun ke bawah, tidak boleh main tangan sebenarnya. Tidak boleh main apa? Main tangan. Apalagi main kaki. Iya. Apalagi dengan kekerasan verbal. Ini yang kita lalaikan terkadang sebagai orang tua. Usia 5 tahun lagi anak itu sudah kita sipak, sudah kita cubit, sudah kita pukul. Tidak boleh. Tidak boleh. Di saat anak berusia 10 tahun ke bawah, 10 tahun, 9 tahun, 8 tahun, 7 tahun, tidak boleh main tangan. Di saat anak berusia 7 tahun ke bawah, tidak boleh perintah. Nah, belikan dulu ayah ini, tak boleh. Tak boleh perintah. Masya Allah, itulah indahnya pendidikan dalam Islam. Ini kita lalaikan. Ya, kita lalaikan. Sehingga terjadilah apa yang terjadi. Kecuali beberapa orang tua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sebelum anak tersebut meninggal dunia, masih ada kesempatan bagi kita untuk memperbaikinya. Ya, kita lihat sejarah para sahabat dahulu, mereka masuk Islam setelah dewasa, setelah tua-tua, namun bisa menancap keimanan di hati mereka. Nah, sebelum pintu taubat tertutup, sebelum anak kita meninggal dunia, masih ada kesempatan kita untuk memperbaikinya. Walaupun dengan catatan, ya pasti lebih sulit. Nah, wallahu a'lam. Namun terus berusaha. Kewajiban kita terus ada sampai nanti dia berpindah kewajiban.
Kalau dia perempuan. Kalau dia perempuan sudah berganti kewajiban kepada suaminya. Suaminya pula lah yang nyuruh-nyuruh dia solat. Dek, solat kau. Iya bang. Dek, solat kau. Iya bang. Dek, solat kau. Iya bang, katanya. Namun enggak solat-solat juga. Boleh dipukul. Boleh di apa? Boleh dipukul. Mengadu dia, dipukul ayahnya lagi, kan begitu. Menyuruh sholat macam mana berarti? Kenapa sih? Yang menyuruh sholat deh katanya. Tapi yang menyuruhnya nggak sholat macam mana boleh? Betul. Sholat deh katanya. Tuh, ini dijelaskan para ulama seperti As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Contohnya kita sama-sama di bank ini Pak. Sama-sama di bank mau ngambil apa? Kredit usaha apa? Nah, kan sekarang lagi apa itu Pak? Lagi tren. Iya, cuma modal ini modal itu dapat berapa? 25 juta ya. Bunganya ringan, 0,0%. Lalu ada seseorang di samping kita juga mengurus KUR. Kita berkewajiban untuk menyampaikan bahwa KUR itu haram. Walaupun kita sedang mengurus KUR. Iya. Jadi di saat kita melakukan maksiat, perhatikan barakallahu fikum, di saat kita melakukan maksiat bukan berarti kewajiban kita untuk menyampaikan bahwa itu adalah maksiat gugur, tidak. Ini contohnya. Kita sedang mau mengurus apa? Ngambil riba. Lalu di samping kita, "Mengapa Ibu? Mau ngambil riba juga." Nah, "Oh, haram itu Bu." Tapi kau ngambil juga. Nah, yang penting apa? Kewajiban kita sudah gugur. Sama seperti tadi. Solat kau dek, dia enggak solat. Berarti satu dosanya berkurang, mendiamkan istri untuk apa? Mencegah dari kemungkaran. Istrinya enggak sholat, dia suruh sholat. Iya, dia dapat pahala Pak, menyuruh sholat. Namun dia tidak dapat dosa karena meninggalkan sholat. Kalau dia tidak sholat, tidak menyuruh istrinya sholat, dua dosanya. Tak sholat dia. Iya, kemudian dia tidak suruh istrinya sholat, dua dosanya. Kalau dia tak sholat, namun menyuruh istrinya sholat, dapat satu dosa, dapat satu pahala. Allahu a'lam. Dari hadis tadi disampaikan Nabi kan diwajibkan untuk memerangi orang yang berbisa. Kira-kira dalam masa sekarang ini Ustaz, bagaimana aplikasinya ini terhadap orang-orang yang di sekitar kita yang belum Islam? Apa yang sebaiknya kita lakukan? Karena di sini disampaikan kan diperangi, artinya sampai mau dipaksa ya, untuk masuk Islam. Jika ada misalnya di sekitar kita saudara, teman atau tetangga kita, apa syariatnya, apa yang kita lakukan mereka? Baik, ahsantum barakallahu fikum. Ini tadi sudah kita sebutkan di awal bahwa secara pribadi Anda lebih condong kepada pendapat Syekh bin Baz rahimahullah taala, bahwa begitu juga Syekh Al-Albani rahimahumullah taala, bahwa syariat jihad itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita saat ini. Dalam artian apa? Kita haram untuk berjihad menghadapi orang-orang kafir. Kita kembali kepada fase Makkah. Di fase Makkah itu Allah Subhanahu wa taala haramkan sahabat untuk berjihad. Karena apa? Tak mampu. Kita memang banyak. Ini mungkin Bapak belum hadir tadi kita sebutkan, memang kita banyak. Kita banyak. 1,8 miliar jumlahnya. Sekitar 1/4 dari penduduk bumi. Namun persenjataan kita tidak ada. Persenjataan kita tidak ada. Mana negara Islam yang kuat persenjataannya? Tidak ada. Jadi bagi anda pribadi, anda lebih condong kepada pendapat Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala dan juga Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, bahwa syariat jihad untuk memerangi orang-orang kafir, ya, memerangi orang-orang kafir, atau jihad namanya jihad harbi, yaitu mengajak mereka untuk masuk Islam, berbeda nanti dengan jihad difai. Contohnya ada orang Kristen atau orang kafir yang menyerang rumah kita. Oh, tunggu dulu lah, kata Ustaz Abu Zurah, ini pas Makkah, diam aja. Enggak juga gitu. Kalau datang orang kafir ke rumah kita lawan saja. Jangankan orang kafir, orang Islam pun kalau mau merampok rumah kita boleh kita lawan. Man mata duna malihi fa huwa syahid. Barang siapa yang terbunuh karena membela hartanya, membela kehormatannya, membela dirinya, membela kehormatan di situ maksudnya apa? Membela istrinya, membela keluarganya, itu digolongkan apa? Mati syahid. Yang kita maksud adalah memerangi supaya orang-orang musyrik, orang-orang kafir masuk Islam,
maka itu saat ini ya diharamkan bagi kita karena kita tidak mampu. Siapa yang mampu memerangi Amerika saat ini? Siapa yang mampu memerangi Cina? Siapa yang mampu memerangi Rusia? Ya. Kemudian yang bisa kita lakukan adalah ya dakwah kepada dia, dakwah dengan hal sebagaimana dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah. Kemudian yang memilukan, yang menyakitkan kita malah yang sebagian kaum muslimin malah yang murtad. Semalam atau Jumat kemarin atau sekitar 10 hari kemarin anak dapat kabar ada seseorang tetangga dahulu murtad. Modusnya sama. Si laki-laki Nasoro, ya, pacaran dengan si wanita. Dia masuk Islam. Si laki-laki masuk Islam. Ya, dapat anak. Si laki-laki mengajak istrinya yang muslimah tadi untuk murtad, masuk ke agama Nasoro. Ya, sangat menjadikan. Nah, maka ini penting bagi kita, barakallahu fikum, kita sudah waspada ya. Waspada 1 atau waspada 2 atau waspada 3 untuk memperhatikan tetangga-tetangga kita ya, atau saudara-saudara kita. Jangan ada yang terjebak dengan modus ini. Iya, dia mau masuk Islam Pak, 1 tahun 2 tahun dia masuk Islam. Begitu si istri sudah cinta berat sama dia ajak istrinya untuk masuk Kristen. Istri yang mau. Iya, naudzubillah summa naudzubillah. Allah Ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.